Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan nomor MPN 202512200068. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah praktikum struktur data untuk membuat program kasir interaktif menggunakan aplikasi Python dengan nama dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Muhammad Badri Tamam. Semoga beliau diberi kesehatan walafiat. Yang pertama kita akan membuat judul program terlebih dahulu. Kita buat komentarnya terlebih dahulu ke aplikasi interaktif atau aplikasi sederhana. Eh, Tulis terlebih dahulu ya judulnya ya. Ini pagar merupakan komentar ya. Kalau misalnya ingin menulis sebuah program tapi nanti hasilnya kalau memang ada pagarnya ini itu tidak bisa ditampilkan hasilnya nanti. Karena ini merupakan tanda dari sebuah komentar. Misalnya kita buat aplikasi sederhana judulnya. Oke, selanjutnya yaitu ke judulnya terlebih dahulu. Kita print untuk mencetak aplikasinya, untuk mencetak program kasirnya. Kata print ini adalah fungsi untuk mencetak sebuah program yang telah kita jalankan. Tandanya maksudnya. Di sini kita gak usah ya, hapus aja dulu ini. Oke. Hmm, Kali ini saya jelaskan ya. Pertama yaitu membuat judul program kasir. Eh, Baris ini digunakan untuk menampilkan judul aplikasi kasir agar pengguna mengetahui program yang sedang dijalankan. Yang kedua, kita menampilkan menu barang. Misalnya langsung ya, print, kita cetak terlebih dahulu, print, garing, daftar barang ya, daftar barang. Selanjutnya yaitu apa saja barangnya yang kita mau masukkan, kita print lagi, cetak lagi, print. Yang pertama yaitu satu buku, misalnya buku Python ya. Dengan harga RP misalnya 50.000. Yang kedua, barang yang kedua apa? Kita print juga. Misalnya flash disk. Oke, maaf salah. Flash disk.
flash disk 2 TB misalnya ya flash disknya ya. Oke, oke. Misalnya flash disknya harga perkiraan kalau 2 TB itu berapa perkiranya? 300.000 lah. Coba 300.000. Dan barang yang ketiga, cukup barang yang ketiga dulu ya, karena ini mau menjalankan program yang lainnya juga. Eh, mau mouse yang ketiga itu mouse. Oke, misalnya harganya 120.000. Eh, di sini baris ini menampilkan daftar barang yang tersedia beserta harganya. Yang ketiga yaitu kita input pilihan dan apa ini? Selanjutnya pilihan barang dan jumlah dan harga barangnya dan dan jumlah barangnya ya Allah. Oh ya, mohon maaf. Pilihan sama dengan integer. Integer ini digunakan untuk variabel apa ya? Variabel bilangan bulat integer. Kita input dulu integer input, pilih barang, pilih barang, pilih barang 1 sampai 3. Pilihannya kan ada 3. Ya, 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kemudian jumlahnya kita juga atur, jumlah pakai integer juga, karena fungsi dari integer yaitu variabel apa apa tadi bilangan bulat, untuk bilangan bulat. Integer input juga input, jumlah beli, jumlah barang yang dibeli. Ya, sorry. Oke, selanjutnya kita akan menentukan barang dan harga, dan ini merupakan hmm, program meminta pengguna. Ini menjelaskan bahwasanya program meminta pengguna untuk memilih barang dan masukkan jumlah pembelian. Yang keempat yaitu percabangan, yaitu masuk ke percabangan. Di sini ada beberapa kondisi. Ada percabangan satu kondisi, ada percabangan dua kondisi, itu. Ya, mari kita lanjut terlebih dahulu. Oke, kita di komentar terlebih dahulu menentukan barang dan harga. Menentukan barang dan harga. Hmm.
Jika barang tersebut pilihannya adalah satu. Pilihan satu. Apa nama barang yang nomor satu itu? Buku Python misalnya. Nama, nama underscore barang, nama underscore barang sama dengan buku Python. Python. Harganya berapa yang di atas tadi? Oh iya, harganya 5.000. 50.000. Harga sama dengan 50.000. Oke. Selanjutnya elif ya, pilihan yang kedua. Jika jika pilihannya yang kedua, jika barang yang dipilih yang nomor dua, misalnya apa yang nomor dua itu? Ya, sama seperti di atas, nama underscore barang, barang sama dengan flash disk. Disk harganya flash disk 300.000. Harga ya sama dengan 300.000. Kita lanjut ya. Agar lebih rapi kita beri biar lebih rapi seperti ini. Elif lagi, elif lagi pilihan yang ketiga. Nama underscore barang sama dengan mouse ya. Harga ya, misalnya 120.000. Oke. Dan jika tidak ada pilihan lain, maka setelah percabangan tersebut kita masuk ke else ya. Else se kita cetak ya. Ini pilihan tidak tersedia. Jika pilihannya selain dari yang nomor 1, 2, dan 3 nanti, itu maka kita ada orang yang mencetak nanti, sorry, mencetaknya nanti minta pilihan yang lain, tidak ada yang ada di program ini, maka kita buat lagi, kita buatkan untuk yang tidak ada, pilihan tidak tersedia. Pilihan dan dari menu keluar.
exit misalnya. Exit. Oke, lanjut. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita hitung subtotal terlebih dahulu ya. Eh, ini tadi menjelaskan, saya ulang ya penjelasannya dari percabangan menentukan barang dan harga ini, yaitu jika pengguna memasukkan angka selain satu 2 dan 3 ini, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Yang kelima yaitu kita masukkan subtotal. Yang nomor 5 ini ya, masukkan subtotal terlebih dahulu. Kita kasih komentar ya, agar lebih rapi. Hitung subtotal. Subtotal. Aku lupa ya. Subtotal sama dengan harga kali barang dikalikan dengan barangnya. Ya Allah. Subtotal harga dikalikan dengan jumlahnya. Sorry, sorry ya. Jumlah. Kemudian setelah subtotal apa yang keenam yaitu diskon. Hmm, Subtotal ini diperoleh dari harga barang yang barang dikalikan jumlah pembelian. Seperti contoh, harganya 50.000, 50.000. Maka kemudian jumlahnya 5 yang dibeli, barang yang dibeli misalnya 5, harganya 50.000, maka subtotalnya 50 kali 5 berapa? 250. Masa 250? Menghitung diskon. Subtotalnya 250, 50 kali 5. Iya, betul. Yang keenam itu menghitung diskon. Ya. Selanjutnya kita menghitung diskon. Eh, Diskon misalnya berapa persen? 10%. Jika subtotalnya lebih dari sama dengan 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Diskon. Diskon 10% misalnya ya. Jika subtotal lebih dari sama dengan 200.000. Ya. Hmm, Kita masuk ke percabangan juga terlebih dahulu. Hmm, Kembali lagi ke percabangan. If ya, if subtotal. Jika subtotalnya misalnya, if subtotal lebih lebih dari sama dengan 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. Maka diskon sama dengan subtotal kosong titik 10%. Diskonnya 10% ya. Else jika pembelanjaannya misalnya tidak lebih dari 200.000, berarti oh, berarti tidak, diskonnya nol, berarti else ya. Diskon sama dengan nol misalnya.
Jika subtotal minimalnya misalnya ya, minimalnya itu 200.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Saya jelaskan ulang ya. Ini jika subtotalnya misalnya pelanggan minimal 200.000, paling sedikitnya lah, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Nol diskonnya di sini. Oke. Yang ketujuh, kita menghitung setelah diskon. Setelah diskon, sorry. Diskon. Setelah diskon, sama dengan subtotal, subtotal ya, dikurangi diskon lagi, kurangi diskon. Nilai ini merupakan total harga setelah dikurangi diskon. Ini nilainya yang seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita hitung pajaknya ya. Pajak, hmm, menghitung pajaknya terlebih dahulu. Program menghitung pajak pertambahan nilai PPN ya. PPN misalnya 11%, PPN 11%. PPN sama dengan setelah diskon dikalikan 11%, 0,11 ya. 0,11. Oke. Kemudian kita lanjut total akhir. Total bayar, total bayar, total bayar sama dengan setelah diskon. Ditambah pajak ya, PPN ditambah pajak. Oke, coba saya coba jalankan dulu ya. Oke, sorry. Kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan pilih barang 1 sampai 3. Misalnya saya pilih barang 1 lah. Coba jumlah beli misalnya 2. Oke, 5 dulu. 5. Pilih barang, kita pilih misalnya yang nomor, misalnya tidak ada, mau pilih barang yang tidak ada di sini. Bila saya pilih nomor 4, maka jumlah yang dibeli 1 aja. Oke, pilihan tidak tersedia. Oke, sorry tadi ada yang typo ya, maaf ya. Pilihan tidak tersedia. Oke.
kita lanjut terlebih dahulu ya. Ini karena soalnya belum selesai, biar cepat selesai. Oke, kita lanjut ke pembayaran. Pembayaran. Bayarnya, kita bayar terlebih dahulu sama dengan integer, bilangan bulat, integer, kita input, input, jumlah bayar, bayar, fee, misalnya bayarnya berapa, kemudian kita input kembaliannya. Dengan bayar dikurangi total total bayar. Oke, ini sudah dan kita tinggal cetak struk belanjanya, struk pembelanjaannya. Oke, saya jalankan lagi ya. Kita mulai dari awal. Oke, yang pertama pilih pilihan barang 1 sampai 3. Saya pilih nomor 2. Oke, sorry. Oh, saya pilih nomor 2. Oke, jumlah beli 2 saja. Jumlah beli 1. Di kok error ini. Maaf. Ini masih error. Saya kontrol errornya terlebih dahulu. Apa ini yang error? Saya stop terlebih dahulu ya. Nanti saya lanjutkan. Oke, kita mulai lagi ya. Mohon maaf tadi dijeda sedikit, Pak ya. Mohon maaf. Ini ada sedikit error. Maaf. Oke, kami mulai dari total akhir terlebih dahulu. Saya ulang lagi dari total akhir. Total bayar. Ya, total bayar sama dengan setelah diskon. Diskon ditambah pajak PPN ya. Oh, di sini tadi errornya, sorry ya Allah. Hmm, kemudian pembayaran, kita masuk pembayaran. Bayar sama dengan integer input
jumlah bayar, bayar di kembalian, kemudian kita input kembalian ya. Kemudian dikurangi total. Oke, saya coba terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih di nomor satu. Ah, sorry. Saya pilih di nomor satu. Jumlah beli misalnya dua barang. Oke, jumlah bayar misalnya 100.000 pas. Uangnya pas berarti satu, dua, tiga, empat. Oke, berarti uangnya pas di situ. Oke, saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih menu yang lain. Saya pilih pilihan nomor tiga. Jumlah beli dua. Misalnya uangnya 200.000. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya kita cetak struk belanjanya terlebih dahulu. Duh, kita cetak struk belanja. Rincian ini, bagian ini digunakan, struk belanja ini digunakan, saya gunakan untuk menampilkan rincian transaksi seperti nama barang, harga, jumlah, subtotal, diskon, PPN, total bayar, dan kembalian. Kemudian nanti saya akan menjelaskan juga percabangan pembayarannya. Oke, saya lanjut terlebih dahulu. Print. Kita cetak ya. Print. Stop. Ya.
Kita print nama barang ya. Kita print barang, barang, nama barang. Kita print lagi. Harga ya. Selanjutnya harga. Oke. Selanjutnya kita print jumlahnya. Jumlah. Selanjutnya subtotal. Print subtotal. Subtotal. Setelah subtotal kita print diskonnya ya. Diskon. Setelah diskon kita print pajaknya PPN ya. N 11% misalnya. Selanjutnya kita print kita buat dulu ya biar lebih rapi. Nah, setelah itu kita print juga print total bayarnya. Print total bayar. Baik, ya.
Total bayar. Setelah total bayar kita print bayar ya. Uang bayar ya Allah. Bayarnya bayar berapa? Oke, biar lebih rapi lagi kita buat ini. Oke, kita lanjut percabangan lagi. Jika bayarnya lebih dari total bayar, jika bayar lebih dari sama dengan total bayar, maka print kembalian. Kita cetak kembaliannya ya. Kembalian RP berapa? Ya, kita cetak lagi. Aduh, sorry. Kita cetak lagi. Print. Kita cetak. Masih telah berbelanja. Telah mengunjungi kami misalnya. Oh, terima kasih telah berbelanja. Sorry. Kemudian jika jika tidak, kita print. Jika jika uangnya tidak lebih atau uangnya tidak pas itu masih kurang, maka kita print lagi, kita cetak lagi. Uang Anda, mohon maaf, uang Anda kurang. Uang Anda kurang RT yang print lagi biar lebih rapi ya. Oke, kita coba dulu ya lagi ya. Kita coba terakhir di daftar barang saya pilih nomor satu lagi. Oke, maaf, saya pilih nomor dua kali ini ya. Harga 300.000, jumlah beli dua, berarti 600.000. Jumlah bayar misalnya saya bayar 650.
Oke, itu perhatikan ya. Diskonnya 6 ya. Semuanya ini subtotalnya 600.000, harga jumlahnya 2, harganya 300.000, subtotalnya 600, diskonnya ini 11%, pajaknya 11%, total bayarnya ini. Ya, itulah hasil program saya. Dan mohon maaf tadi ada jeda sedikit karena ada keeroran Bapak ya. Itulah hasil program saya, kurang dan lebihnya jika ada hal yang salah itu murni dari saya karena juga masih belajar. Terima kasih, mohon maaf dan tiada batasnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas waktunya terhadap Bapak Muhammad Badri Tamam. Semoga panjenengan diberi kesehatan, sehat walafiat ya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.